Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam presentasi kali ini. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai cara menguji kemutasilan sanad hadis. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Naufal M.Thi. Seperti halnya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Qurratul A'yun, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas A dengan NIM 06010721006. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan hasil tugas saya. Sebelum melangkah ke cara menguji kemutasilan sanad hadis, alangkah baiknya jika kita cari tahu terlebih dahulu apa itu sanad. Sanad adalah jalan yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu terdiri atas susunan para perawi. Kemutasilan sanad hadis diambil dari kata hadis mutasil atau mausul, ialah hadis yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada Nabi atau hanya sampai kepada sahabat saja. Jadi, hadis mutasil atau mausul ada yang marfu' disandarkan kepada Nabi, dan ada pula yang mauquf disandarkan kepada sahabat Nabi. Cara menguji kemutasilan sanad hadis. Menurut M. Syuhudi Ismail, sebelum mengemukakan cara menentukan kemutasilan sanad hadis, beliau mencoba memaparkan tata kerja yang biasa dilakukan ulama hadis, seraya mengatakan, untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut. Pertama, membuat list atau catatan nama-nama perawi dalam sanad yang ingin diteliti. Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi melalui kitab-kitab rijal al-hadis, misalnya kitab Tahzib, Al-Tahzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Al-Kashif karya Muhammad Ibnu al-Zahabi, dengan maksud untuk mengetahui apakah setiap perawi dalam sanad itu dikenal sebagai perawi yang adil dan dabit, kuat hafalannya, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat hadis atau tadlis. Apakah antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan seperti kesezamanan pada masa hidupnya dan sebagai guru atau murid dalam periwayatan hadis. Ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan para perawi yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasani, haddasana, akhbarona, an, ana, atau kata-kata lainnya. Kesimpulan pengujian dari tata kerja penelitian sanad tersebut, akhirnya Syuhudi Ismail menyimpulkan hal-hal berikut ini, seraya mengatakan, jadi suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar siqoh, adil dan dabit. Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad, benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Setelah dipaparkan cara menentukan kualitas perawi, muncul satu kesangsian, yaitu apabila di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak adil, tidak dabit atau kurang dabit,
dapat dikategorisasikan dalam hadis yang tidak muttasil. Benarkah demikian? Untuk menjawab kesangsian tersebut, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu definisi siqah. Siqah adalah sebutan bagi perawi hadis yang memiliki dua kriteria, yakni adil dan dabit. Syarat perawi hadis dinyatakan adil. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf. Ketiga, memelihara muru'ah. Dan yang terakhir, patuh pada agama. Sedangkan syarat perawi hadis dinyatakan dabit apabila ia memahami dengan baik riwayat yang diterimanya, hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya, mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalkannya atau telah dicatatnya dengan baik. Keadilan perawi dapat diketahui dengan dua cara, yakni popularitas keutamaan perawi di kalangan ilmu hadis. Perawi yang terkenal keutamaan pribadinya, misalnya Malik ibnu Anas, Sufyan al-Thawri, dan al-Syafi'i, tidak lagi diragukan lagi keadilannya. Penilaian dari para kritikus perawi hadis, penilaian berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadis. Adapun cara penetapan kedabitan seorang perawi menurut berbagai pendapat ulama dapat dinyatakan sebagai berikut. Kedabitan perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian para perawi hadis atau ulama. Kedabitan perawi dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan perawi lain yang telah dikenal kedabitannya. Apabila seorang perawi sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang dabit. Tetapi, apabila kesalahan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai perawi yang dabit. Kesimpulan analisis siqah. Secara praktis dan lebih mudah, keadilan dan kedabitan atau kesiqahan perawi hadis dapat diketahui berdasarkan penilaian ulama terhadapnya melalui al-faz al-jarh, lafal-lafal yang menunjukkan keterpujian perawi. Alhasil, menurutnya, suatu sanad barulah dapat dinyatakan bersambung atau muttasil apabila seluruh perawi dalam sanad itu dinilai oleh ulama dengan al-faz al-ta'dil dalam tingkat pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak dinilai mudallis atau dalam kasus tertentu. Selain itu, dalam sanad tersebut, masing-masing perawi dengan perawi sebelumnya benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Analisis kesangsian. Setelah memandang dua hal yang telah disebutkan di atas sebagai sesuatu yang inti dan syarat bagi kemuttasilan suatu sanad hadis, sehingga bila keduanya atau salah satunya tidak terpenuhi, maka sanad yang bersangkutan secara tegas dipandang sebagai sanad yang tidak muttasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, waridallahu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.